Pelatih Arsenal Mikel Arteta memberi sinyal bahwa timnya membutuhkan tambahan pemain berkualitas setelah kalah di final Liga Champions. Dalam keterangannya usai pertandingan, Arteta mengakui Arsenal masih belum cukup kuat untuk menjadi juara di kompetisi sebesar Liga Champions. Menurutnya, The Gunners harus meningkatkan kualitas skuad jika ingin bersaing dan meraih gelar baik di Inggris maupun di Eropa. Arteta juga menilai Arsenal masih kekurangan pemain bintang yang mampu menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan besar. Hal itu terlihat saat timnya menghadapi laga final yang membutuhkan pemain dengan kualitas dan pengalaman tinggi. Karena itu, Arteta berharap manajemen Arsenal menunjukkan ambisi yang lebih besar di bursa transfer dengan mendatangkan pemain-pemain terbaik untuk memperkuat tim musim depan. Langkah tersebut dinilai penting agar Arsenal bisa kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Champions dan trofi lainnya. Inter Milan dikabarkan ingin memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan media Italia Gazzetta dello Sport, klub berjuluk Nerazzurri itu tertarik merekrut bek Manchester United Harry Maguire. Laporan tersebut menyebut Inter melihat peluang untuk mendatangkan Maguire karena saat ini ia bukan pilihan utama di lini belakang Manchester United. Jika Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez dalam kondisi fit, Maguire diperkirakan hanya menjadi pilihan ketiga di posisi bek tengah. Karena itu Inter Milan disebut siap menawarkan tempat utama di tim untuk menarik minat bek asal Inggris tersebut agar pindah ke Serie A musim depan. Namun peluang transfer ini tampaknya tidak mudah terwujud. Menurut laporan yang sama, Maguire saat ini belum tertarik meninggalkan Manchester United. Ia masih ingin bertahan di Old Trafford dan bersemangat menghadapi musim depan, terutama karena MU akan kembali bersaing di Liga Champions dan memberinya kesempatan bermain yang lebih besar. Penyerang AC Milan Rafael Leao memberi sinyal bahwa dirinya siap meninggalkan klub dan mencari tantangan baru dalam karirnya. Dalam wawancara dengan Sport TV Portugal, Leo mengaku merasa sudah memberikan kemampuan terbaiknya selama membela AC Milan. Ia juga menyebut ingin mencoba bermain di liga yang berbeda pada masa depan. Meski begitu, pemain berusia 26 tahun itu tetap mengaku berterima kasih kepada AC Milan karena klub tersebut membantunya berkembang dan meraih berbagai pencapaian dalam karirnya. Rumor kepindahan Leo sebenarnya sudah muncul sejak tahun lalu. Beberapa klub besar seperti Barcelona dan Chelsea dikabarkan tertarik merekrutnya. Selain itu, pengakuannya yang menyukai Manchester United dan Arsenal juga semakin memicu spekulasi transfer. Leo sendiri masih terikat kontrak dengan AC Milan hingga 2028. Sejak bergabung pada 2019, ia telah mencatatkan 80 gol dan 65 assist dari 291 pertandingan, serta membantu Rossoneri meraih gelar Serie A musim 2021-2022 dan Piala Super Italia musim 2024-2025. Manchester United kembali mengubah strategi transfer mereka untuk musim panas ini. Setelah sebelumnya dikabarkan mundur dari perburuan Elliot Anderson, kini setan merah juga disebut tidak lagi mengejar gelandang Brighton Carlos Baleba. Berdasarkan laporan Sky Sport, Manchester United sebenarnya sudah lama memantau perkembangan Baleba. Dalam 2 tahun terakhir, klub asal Inggris itu terus mengikuti performa gelandang muda asal Cameroon tersebut yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di masa depan. Namun menurut sumber yang sama, Manchester United kini memilih menghentikan upaya merekrut pemain berusia 22 tahun itu. Keputusan tersebut diambil setelah pihak klub melakukan komunikasi dengan Brighton terkait kemungkinan transfer sang pemain. Sky Sport menyebut Brighton memasang harga sekitar 70 hingga 80 juta pound sterling untuk Carlos Baleba. Nilai tersebut dianggap terlalu tinggi oleh Manchester United, terutama karena Baleba masih tergolong baru bermain di Premier League dan performanya pada musim lalu dinilai tidak terlalu konsisten. Karena alasan tersebut, Manchester United dikabarkan memutuskan mundur dari perburuan Carlos Baleba dan mulai mempertimbangkan opsi lain untuk memperkuat lini tengah mereka pada bursa transfer musim panas ini. Masa depan Marcus Rashford di Manchester United masih menjadi sorotan menjelang dibukanya bursa transfer musim panas. Meski sang pemain disebut masuk radar Arsenal, peluang transfer tersebut dikabarkan sangat kecil untuk terwujud. Menurut laporan beredar, Arsenal tertarik mendatangkan Rashford guna menambah kekuatan lini serang mereka musim depan. Namun, Manchester United disebut tidak berencana menjual pemainnya itu ke klub asal London Utara tersebut.
Manajemen Setan Merah dikabarkan menganggap Arsenal sebagai salah satu pesaing utama di Premier League musim depan. Karena itu, meski Rashford tidak lagi menjadi bagian utama dalam rencana tim, MU tidak ingin memperkuat rival langsung mereka dengan melepas sang penyerang. Laporan tersebut juga menyebut Manchester United lebih memilih menjual Rashford ke klub di luar Inggris jika memutuskan berpisah dengan pemain berusia 28 tahun itu. Langkah tersebut dinilai lebih aman dibandingkan membiarkan sang pemain memperkuat salah satu pesaing mereka di kompetisi domestik. PSG kembali mencatat sejarah di sepak bola Eropa setelah berhasil mempertahankan gelar Liga Champions di bawah asuhan Luis Enrique. Dengan pencapaian ini, klub asal Paris tersebut menjadi tim kedua yang mampu menjuarai Liga Champions secara beruntun di era modern kompetisi tersebut. Kesuksesan meraih 2 gelar berturut-turut semakin menguatkan status PSG sebagai salah satu kekuatan utama di Eropa. Klub ini dinilai tidak lagi sekedar menjadi juara sesaat, melainkan mulai membangun fondasi kuat untuk mendominasi persaingan di level tertinggi dalam jangka panjang. Menurut laporan yang beredar, keberhasilan mempertahankan trofi Liga Champions membuat peluang PSG meraih hat-trick gelar mulai menjadi perbincangan. Target memenangkan kompetisi paling bergengsi di Eropa untuk ketiga kalinya secara beruntun kini dianggap bukan sesuatu yang mustahil. Meski demikian, Luis Enrique disebut tetap memilih bersikap hati-hati. Pelatih PSG itu tidak menutup kemungkinan timnya kembali menjadi juara musim depan. Namun fokus utamanya saat ini adalah menjaga konsistensi dan mempertahankan performa terbaik mereka. PSG kembali menegaskan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola Eropa setelah berhasil mempertahankan gelar Liga Champions musim 2025-2026 usai mengalahkan Arsenal di partai final. Di balik keberhasilan tersebut, nama Luis Enrique kembali menjadi sorotan. Menurut laporan, pelatih asal Spanyol itu kini telah mengoleksi 3 gelar Liga Champions sepanjang karir kepelatihannya. Sebuah pencapaian yang menempatkannya sejajar dengan deretan pelatih tersukses kompetisi elit Eropa tersebut. Gelar Liga Champions pertama Enrique diraih bersama Barcelona pada musim 2014-2015 setelah mengalahkan Juventus 3-1 di final. Setelah sukses di Spanyol, Enrique melanjutkan prestasinya bersama Paris Saint-Germain dengan mempersembahkan gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub pada musim lalu sebelum berhasil mempertahankannya musim ini. Dengan koleksi 3 trofi Liga Champions, Enrique kini sejajar dengan Bob Paisley, Zinedine Zidane, dan Pep Guardiola. Kini hanya satu nama yang masih berada di atas mereka, yakni Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu masih memegang rekor sebagai pelatih tersukses dalam sejarah Liga Champions dengan koleksi 5 gelar. PSG kembali mencatat sejarah di Liga Champions musim 2025-2026. Klub asal Perancis tersebut berhasil menyamai rekor gol terbanyak dalam satu musim kompetisi setelah mencetak total 45 gol. Dengan pencapaian itu, PSG kini sejajar dengan Barcelona yang sebelumnya mencatatkan rekor serupa pada musim 1999-2000. Menurut laporan pertandingan, rekor tersebut dipastikan setelah Ousmane Dembele mencetak gol penyeimbang pada laga final melawan Arsenal di Budapest. Prestasi PSG semakin istimewa karena musim ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah Liga Champions ada 2 tim yang mampu mencetak lebih dari 40 gol dalam satu edisi kompetisi. Selain PSG dengan 45 gol, Bayern Munchen juga tampil sangat produktif dengan koleksi 43 gol sebelum langkah mereka terhenti di babak semifinal. Catatan tersebut semakin menegaskan dominasi PSG di Eropa musim ini, sekaligus menempatkan mereka sejajar dengan salah satu rekor paling bersejarah yang pernah dibuat Barcelona di Liga Champions. Paris kembali berpesta setelah PSG berhasil menjuarai Liga Champions untuk kedua kalinya dalam sejarah klub. Kemenangan tersebut diraih usai mengalahkan Arsenal lewat adu penalti pada partai final yang berlangsung di Puskás Arena Budapest. Ribuan supporter PSG langsung memenuhi jalan-jalan di berbagai wilayah Paris untuk merayakan keberhasilan tim kebanggaan mereka. Namun suasana yang awalnya penuh kegembiraan berubah menjadi ricuh di sejumlah lokasi. Menurut laporan kepolisian Perancis, aparat terpaksa melakukan penindakan setelah terjadi aksi vandalisme dan bentrokan selama perayaan berlangsung. Sepanjang malam, lebih dari 400 orang diamankan dalam operasi pengamanan yang dilakukan di ibu kota Perancis tersebut. Kerusuhan tersebut menjadi catatan kelam di tengah momen bersejarah PSG yang baru saja menambah koleksi gelar Liga Champions mereka.
Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat kapten tim JIZ pada FIFA Matchday Juni 2026 sebab bek andalan Garuda itu mulai fokus memulihkan cedera tumit yang belum sepenuhnya sembuh. Menurut laporan media Italia Sassuolo News, cedera tersebut dialami Ijes saat bermain melawan AC Milan di Serie A. Ia sempat kembali bermain saat menghadapi Parma, namun kondisinya belum fit dan harus keluar lapangan pada awal babak kedua. Karena itu, Ijes memutuskan untuk tidak bergabung dengan timnas Indonesia agar bisa fokus menjalani pemulihan dan menghindari cedera yang lebih parah. Absennya Ijes menjadi kehilangan besar bagi skuad Garuda. Pasalnya, ia selalu tampil dalam 18 laga resmi terakhir timnas Indonesia dan menjadi salah satu pemain kunci di lini belakang. Melalui unggahan di Instagram pada 29 Mei 2026, Ijes mengaku kecewa tidak bisa membela timnas Indonesia. Namun, ia menilai keputusan untuk beristirahat dan memulihkan cedera adalah langkah terbaik agar bisa segera kembali memperkuat timnas Garuda.